Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anakku semua yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan iman, sehat, dan tentunya semangat ya. Di sini saya sudah dibersamai oleh beliau, Bapak Fauzi Nugroho. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Nah, anak-anakku semuanya, nanti kita bersama Pak Fauzi akan mengkaji mengenai bacaan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Oke, silakan disimak baik-baik ya. Nah, sholat itu diawali dari takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram bacaannya adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Nah, Pak Fauzi, makna dari Allahu Akbar atau Allah Maha Besar ini apa, Pak Fauzi? Baik, terima kasih Bu Afif. Tapi sebenarnya saya sama anak-anak dulu ya. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang ganteng, cantik, solih-solihah semuanya di rumah. Insyaallah selalu sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Dan alhamdulillah kita menjelang Ramadan ya Bu. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan berjumpa dengan bulan mulia ya, bulan Ramadan. Dan saat ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Ya, semoga Allah memberikan kita kekuatan, keimanan, dan tentu adalah senantiasa ketulusan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semuanya, karena ini tadi materinya penting, Bu Afif juga menanyakan perihal sholat. Tapi yang jelas kita perlu tahu dulu Bu, anak-anak kita pahamkan dulu. Yang pertama niat dulu. Karena rukun segala ibadah adalah niat yang pertama. Kita mau belajar itu niatnya dulu. Oh, niatnya karena ngisi waktu, oh niatnya karena terpaksa, karena nggak enak sama guru. Apakah mendapatkan keberkahan ilmu? Ya tentu tidak. Tapi kalau orang yang niatnya memang betul-betul belajar, mengharapkan ilmu dari Bapak Ibu guru, nah tentu ini berbeda. Seperti kalian semua yang saat ini mendengarkan kajian ini, kalau hanya sekedar ini tugas sekolah, ya nanti jarang yang nyambung. Tapi kalau sadar diri, oh saya pengen belajar, ya insya Allah masuk. Ya, seperti mereka-mereka yang di rumah itu, ya kalau niatnya betul-betul, oh pengen dengarkan Bu Afif dan Pak Fauzi agar dapat ilmu, ya insya Allah semoga barokah. Nah, terkait dengan tadi ya Bu, pertanyaan. Sekarang setelah niat, kita takbiratul ihram. Takbir itu kan dalam sholat itu kan ada dua nih. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram itu takbir awal. Jadi ketika kita berdiri, kemudian kita takbir. Sama, kita juga membaca takbir. Bagi imam ini hukumnya wajib untuk membaca takbir intiqal ini karena untuk komando, untuk memberitahu yang di belakang. Gitu loh. Kalau nanti imam nggak bacanya nggak cetok, nggak jelas, nanti yang belakang biasanya kerah kusut sholatnya. Iki mau wis itidal turun, iki mau wis burung bangun dari sujud apa belum kan gitu. Kadang-kadang gitu. Karena saya pernah menemukan sebuah kasus dulu waktu masih kecil, masih anak-anak. Teman saya itu sujud terus gitu loh. Sujud padahal imam dan jamaah yang lain itu sudah berdiri. Ya mungkin berpikir-mikir ya. Karena mungkin nggak jelas ya, instruksinya nggak jelas sehingga terpaksa saya bangunkan. Dia bingung guys, ngantuk ya. Karena dia akhirnya mengulangi dari awal. Karena kebetulan kita adalah waktu itu makmum masbuk ya, kebetulan begitu waktu anak-anak itu. Nah, terkait dengan takbiratul ihram, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, ngenten nggih. Kita harus tahu dulu ya, takbir. Ya, takbir itu Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Berarti ada nggak yang lebih besar dari Allah? Tidak ada. Tidak ada, jelas gitu ya. Makhluknya Allah yang paling besar itu ars. Ya, makhluknya Allah itu ars itu besar.
tetapi Allah lebih besar. Allah lebih besar. Nah, ini nanti terkait dengan kekuatan tauhid ya, makna tauhid. Jadi harus ditafsirkan, dimaknai. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa Allah itu di atas arsy, itu tidak dimaknai Allah itu singgasananya di atas arsy, duduk di sana di atas gitu. Itu harus ditafsirkan. Karena Allah itu tidak berada dalam ruang dan waktu. Jadi kalau Allah itu dimaknai di sana, bisa ditunjuk, itu berarti kan terpisah dengan makhluknya. Dan itu berarti dalam ruang dan waktu. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin karena Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, kokoh, mandiri, tidak tergantung pada apapun. Nanti mustahil bergantung pada makhluknya. Ini akidah ya. Jadi segala sesuatunya itu harus memang diserahkan pada ahlinya. Itu enggak serta-merta mutlak dipahami semacam itu. Nah, ketika kita memaknai Allah Maha Besar, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, maka tundukkan dirimu. Makanya dalam sholat, ya ketika kita niatnya wis bener nggih. Niatnya sholat itu madhep Gusti Allah. Curhat karo Gusti Allah. Diskusi dengan Allah. Ya itu harus dimaknai dan harus hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ya, ini kalau Imam Al-Ghazali syarat pertama agar khusyuk itu hudurul qalbi, jadi menghadirkan hati. Kalau hatinya lalai udah ada sholat enggak? Enggak. Karena sholat itu untuk mengingat Allah. Aqimis sholah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi artinya kata kuncinya itu mengingat Allah. Nah, maka anak-anakku semuanya, ketika kita takbir memahami bahwa Allah Maha Besar, itu kita harus hancurkan diri kita sehancur-hancurnya. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Artinya apa? Kita itu lemah, Allah yang Maha Kuat. Kita itu kecil, Allah yang Maha Besar. Sehingga kalau kita sudah mampu memahami demikian, maka hidup kita itu otomatis bergantung pada Allah yang Maha Besar itu. Kita stres, bebannya berat, masalah kecil enggak? Kecil bagi Allah. Oh, kita punya masalah besar. Loh, masalahnya besar itu kalau di hadapan Allah jadi kecil. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah yang Maha Besar? Jadi la takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut dan jangan khawatir kalau kita punya Allah gitu. Inilah syariatnya sholat yang kemarin kita sudah pernah bahas secara singkat ketika Isra Mi'raj. Oh iya. Ya, inilah luar biasanya syariat sholat. Jadi kalau kita itu menghadap Allah, berbanggalah kalian yang sholatnya rajin, yang sholatnya tidak perlu dioyak-oyak, tidak perlu dipaksa oleh orang tua maupun guru. Anda sudah punya kesadaran melaksanakan sholat, syukurilah itu dulu. Nah, anak-anakku semuanya, dalam sebuah hadis itu tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam dirinya kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada sebesar zarah kesombongan. Yang Maha Agung itu Allah. Kenapa kita mengagungkan diri? Yang Maha Besar itu Allah. Kenapa kita harus membesarkan diri? Kalau kita itu dihina, dicaci maki orang, itu biasa saja. Enggak usah terlalu emosi. Karena apa? Yuk, sudah sewajarnya toh wong kita itu makhluk lemah, dicacat oleh orang lain, dihina oleh orang lain, wong kita juga enggak sempurna. Ya, yang penting orang ya kita terima dengan bijaksana saja. Kalau ada masukan, ada kritikan, ya kita perbaiki. Karena kita itu tadi tuh makhluk yang lemah dan Allah Maha Besar. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, maka ketika kalian melaksanakan sholat, hayati setiap bacaan takbir ini. Ya, jadi takbir itu kan dibaca ya, ketika takbiratul ihram juga dibaca setiap pindah gerakan sholat. Ya. Jadi pahami betul bahwa kita itu sedang berdiri di hadapan yang Maha Besar, sujud di hadapan yang Maha Besar.
ya. Rukuk di hadapan yang maha besar, duduk di hadapan yang maha besar. Maka dalam syariat sholat itu pandangan mata kita tidak boleh ke atas. Dana itu tidak boleh. Ya, ingat ya anak-anak ya, tidak boleh. Celingak-celinguk juga nggak boleh. Ya, kalau kalian masih kecil tidak apa-apa ya, sholatnya celinguk kiwa tengen gitu ya. Itu tidak apa-apa. Kalau masih balita ya, masih kecil. Tapi kalau kalian sudah SMP ya jangan. Maka harus mata ini memandang ke tempat sujud, fokus. Fokus. Loh, kenapa harus fokusnya ke tempat sujud? Ya, itu tempat yang rendah. Tempat sujud kita ini kan tempat yang paling rendah. Okay. Allah itu maha agung, Allah maha mulia, dan kita bersiap untuk sujud, mempersiapkan diri sujud loh, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah yang maha besar. Sehingga anak-anakku semuanya, ya, kalau kita sholat otomatis kita nanti dari takbir dulu ya, biar dari takbir ini otomatis akan hilang segala perasaan-perasaan kita ingin dimuliakan orang, pengen dipuji orang, pengen diagungkan orang, pengen dimuliakan orang, itu menjadi hilang. Karena ya yang penting itu bagi kita itu ya kita mulia di sisi Allah. Kalau makhluk mau menilai benar dan salah menurut cara pandang mereka ya sah-sah saja. Misalkan ya, ada orang melihat Pak Fauzi, Pak Fauzi sombong banget gayanya gitu ya. Kesombongan itu kan letaknya di hati. Iya. Sedangkan style gaya seseorang itu kan kita tidak tahu. Ya, kan gitu. Misalkan gitu nih. Nah, kalau kita dibilang orang kayak sombong, ya biasa wae. Karena ya memang kita gayanya begitu, ditangkap orang lain seperti itu. Ya benarkan saja kata orang. Oh iya, saya sombong menurut Anda. Ya tidak apa-apa, nggak usah membela diri juga. Karena insya Allah kita juga belajar bahwa kita tidak layak untuk berbuat sombong dan berperilaku sombong, karena kebesaran itu hanya milik Allah. Iblis itu kan dilaknat kan gara-gara sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu gara-gara enggak mau sujud sama Nabi Adam alaihissalam. Sombong, mergone apa? Merasa lebih suci, merasa lebih mulia dibanding Nabi Adam. Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam dicipta dari tanah. Loh, itu loh. Jadi ada rasa merasa mulia, rasa merasa suci, wis biasa wae. Agar kita itu apa? Terjaga takdim kita pada Allah, agar terjaga, agar kita itu tetap menjadi pribadi yang tawadhu, gitu loh. Nggih. Jadi Pak Fauzi suwun ya, Pak Fauzi harap kabeh murid-muridnya Pak Fauzi semuanya ya memaknai sholat ya seperti itu. Takbirnya dimaknai kita menghadap Allah ya, kita hanya makhluk yang kecil, Allah yang maha besar. Wes itu titik dalam segalanya. Sehingga kalau kita tuh rezeki seret ya, titik ya wis jaluk yang maha besar no. Ya. Ilmu kita sitik ya wis jaluk sama yang maha berilmu no, yang maha besar ya Allah itu. Semuanya Allah lah gitu aja. Kalau bahasanya Ustaz Yusuf Mansur saya suka itu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah ila akhir. Jadi kita itu dari asalnya itu ya Allah, dalam laku hidup kita ya Allah, mati juga kembali pada Allah. Maka yang menjadi dasaran kehidupan kita Allahu Akbar. Kita kecil, kita lemah, memohon pada Allah. Jadi kalau kita itu sudah niatnya sudah benar, khudurul qalbi, menghadirkan hati kita untuk menyembah pada Allah, selanjutnya menikmati setiap bacaan kita, diantaranya tadi takbiratul ihram. Luar biasa sekali itu. Itu baru takbiratul ihram. Baik, masih semangat ya anak-anak. Setelah kita takbiratul ihram, apa yang kita lakukan? Membaca doa iftitah. Ada yang nggak baca? Oh ada ya, tapi ini lebih baiknya dibaca ya kan, ini kan sunnah ya, harus kita baca. Nah anak-anakku yang dirahmati Allah, doa iftitah ini dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah kan ada dua versi ya. Yang pertama itu yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
ila akhirih ya, ada Ya. tiga kalimat, tiga kalimat ya. Itu intinya begini, ketika kita itu sudah menghadirkan hati menghadap Allah yang maha agung, yang maha besar, maka kemudian kan kita baca iftitah. Nah ini karena doa iftitah dari Nabi itu kan banyak ya. Kalau yang rojih menurut Muhammadiyah diantaranya adalah Allahumma ba'id dan wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Tetapi kalau Pak Fauzi mengkaji ya di beberapa kitab, intinya begini loh. Agama ini nggak saklek ya. Jadi ketika kita melihat makna terjemahannya doa iftitah, bisa jadi itu Nabi Muhammad SAW itu menyesuaikan dengan kondisi beliau, atau mungkin kondisi yang diharapkan pada umat beliau. Misalkan ya, ketika kita itu hamba yang banyak salah, hamba yang banyak dosa, dari waktu ke waktu kita itu lebih banyak mengingat dunia dibanding mengingat Allah. Tentu lebih banyak salahnya dibanding tidaknya. Karena nyatanya kita itu lebih ingat harta, lebih ingat dunia dibanding ingat Allah. Sedangkan dosa besar itu melalaikan Allah. Jadi melalaikan Allah itu termasuk dosa besar. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, ya, ketika kita sholat baca pakai Allahumma ba'id, mantap. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Mungkin petuk, timur sama barat itu nggak mungkin petuk. Artinya harapannya apa? Harapannya itu ini kan juga ini kayak majas gitu ya, doanya itu. Jadi timur karo barat itu nggak mungkin petuk. Artinya apa? Oh, kita itu mengharap sama Allah ini bahwa ya kita itu dijauhkan dari segala dosa gitu loh. Saya pengennya dijauhkan dari dosa. Umpamane kecemplung dosa pun yo ngapura yang di kedua. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa saubul abyad minad danas. Jadi harapannya kalau kita itu berdosa, ya kita itu minta Allah itu dibersihkan sebagaimana kain putih yang disucikan dari kotoran. Dipertegas lagi yang ketiga, gitu. Allah maksil khotoya bil ma'i wa thalji wal barad. Jadi kita itu pengennya itu disucikannya dengan air, salju atau embun. Nonton ya anak-anak ya. Jadi alat mensucikan diri kita di dunia ini dengan air, giling-giling. Apa? Alat mensucikan diri di dunia kita dengan air. Adapun nanti di akhirat, alat mensucikan dirinya adalah api. Iya betul. Gitu. Betul ya. Jadi kalau kita itu lebih enak mensucikan diri di dunia apa di akhirat? di dunia. Karena air itu membawa kesejukan, ketenangan. Kalau kita nanti di akhirat disucikan dengan api, berarti kemana kita? Ke neraka. Jadi neraka itu sebenarnya kalau dipahami sebenarnya bukan, gini loh. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu meliputi semuanya. Jadi di antara sifat Rahman, di antara semua sifatnya Allah itu yang paling dominan itu Rahman dan Rahimnya. Sehingga meskipun Allah itu menyiksa, itu dasarnya ya Rahman dan Rahimnya Allah. Kowe disiksa ning neraka kan endingnya gen suci. Nek wis suci dilebokke ning surga kan gitu. Berarti kita disucikan itu baik apa buruk? Baik gitu lah. Itu ya. Jadi kalau kita itu bisa melihat tanda-tanda kasih sayang Allah itu luar biasa sekali. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu harus mampu menggetarkan diri kita, menggetarkan dada kita ya. Maka setiap aliran darah kita ini harus bertasbih ya. Kalau bisa setiap hembusan nafas kita itu juga berzikir. Setiap edaran darah kita harapannya berzikir. Pak Fauzi juga begitu. Ya Allah, kalaulah boleh memohon, semoga ketika saya lupa, setiap hembusan nafasku, setiap aliran darahku, setiap detak jantungku, semoga itu selalu menjadi zikir padamu. Jadi detak jantung kita selalu Allah, setiap aliran darah kita la ilaha illallah, setiap tarikan nafas kita menjadi tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya.
Saya rasa demikian. Jadi itu doa iftitah kalau pakai Allahumma baik. Kalau ada yang pakai wajah itu kan bagus sekali itu. Kita itu hadap-hadapan dengan Allah. Wajah itu wajhiya lillati fataras samawati. Jadi kalau yang pertama itu harapan disucikan dari dosa. Kalau bacaan iftitah yang kedua itu iftitah kerinduan. Jadi kita itu merindu Allah. Itu asyik ya, lebih asyik itu. Nah itu. Makanya kalau kita itu rindu Allah itu kalau pas sholat itu pakai wajah itu lebih masuk kalau saya gitu ya. Lebih masuk ya. Karena apa? Ya itu tadi kita tuh depan karena Allah itu kan sebuah hal yang istimewa. Maka dari itu anugerah sholat khusyuk itu memang harapan kita semua. Nonton nggih Pak Fauzi ulangi nggih. Anugerah sholat khusyuk itu keinginan kita semua, harapan kita semua. Karena itu nikmat yang sangat besar. Karena mayoritas kita itu sholat itu mesti lali. Ya, sholat itu mesti lali. Sholat itu mesti kita rata-rata digoda untuk mengingat dunia terus gitu ya. Atau paling tidak kita sholat itu gur-gur wajib. Bergodi wajib no sholat ya. Atau mungkin dipaksa sholat sehingga kita sholat. Kalau bisa ya makomi cah SMP kita ya, SMP Al-Kausar itu sekolah di luar negeri. Itu harus beda dengan yang sekolah di negeri ya. Makomi orang yang sekolah di luar negeri itu pemahamannya sholat harus berbeda. Maka harapannya rihlah kita adalah sholat. Itu Nabi Muhammad SAW kalau banyak masalah itu minta sama Bilal, ya Bilal hiburlah aku dengan sholat. Jadi Nabi Muhammad itu kalau sholat itu hiburan. Kalau kita itu mungkin pas waktu sholat ujian. Naudzubillahi min dzalik. Itu nggih. Nah, itu doa iftitah. Nah, setelah doa iftitah, kita baca apa anak-anak? Kita baca ta'awudz. Kita baca doa iftitah, kita langsung baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita baca sir. Ya, kita pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu kita baca basmalah. Ya, surat Al-Fatihah. Nah, untuk basmalahnya bisa sir, bisa jahar. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Ada yang langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Boleh saja. Monggo lah enggak apa-apa, mau pakai yang mana sah-sah saja. Itu toh tuntunan Nabi semua itu boleh. Yang penting apa? Yang penting kita itu harus memahami bacaan sholat. Karena Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa untuk mencapai derajat sholat khusyuk setelah hudhurul qalbi, yang kedua itu tafahum, memahami bacaan sholat. Nah, memahami bacaan sholat ini karena yang menjadi bacaan wajib ya, rukun itu diantaranya adalah surat Al-Fatihah. Maka anak-anakku semuanya wajib ya, kalian semuanya itu kudu pas sholat itu dimaknani di dalam hati, ya nggak usah dikeraskan. Kalau dikeraskan batal sholatnya tuh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak boleh itu nanti ya sholat dua bahasa, enggak ya. Tapi yang di dalam kolbu saja. Allahu Akbar ya kita dalam hati Allah Maha Besar gitu ya. Itu enggak apa-apa karena kita bukan orang Arab sehingga butuh ekstra untuk memahami bacaan sholat. Beda kasus kalau orang Arab, apa yang dia baca udah paham dia. Bahkan anak Arab itu kecil-kecil udah pandai itu bahasa Arab ya. Karena bahasa sehari-hari. Karena bahasa sehari-hari. Itu ya anak-anak. Jadi coba dimaknai. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa demikian? Karena setiap kita mengawali perilaku baik itu harus dengan mengucapkan basmalah. Nabi ketika mendapat wahyu yang pertama itu juga diminta menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh kelingan dulu, kelingan. Oh Gusti Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Bersyukurnya kita punya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka selanjutnya kita Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita ini udah diberi nikmat yang banyak. Alhamdulillah. Sholat rasolat dikei rezeki. Sholat rasolat dikei kehidupan. Sholat dak sholat kita itu diberi nikmat kan itu. Maka alhamdulillah.
Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dibaleni meneh. Lho ngopo? Kok awake dhewe dadak memuji Allah? Karena Ar-Rahmanir-Rahim. Rasa dadak dhewe ngibadah we dikei rezeki. Ngono lho. Berarti Allah itu memang Rahman dan Rahim. Bedanya apa? Kalau Allah itu ngasih Rahman itu untuk semua hambanya. Tapi kalau Allah ngasih Rahim itu hanya untuk hambanya yang beriman. Ya, monggo kita mau kasih yang mana? Kalau kita ya orang-orang kafir kok dikasih, kok orang kafir itu nggak sholat kok kaya-kaya Pak, ya itu karena Rahmannya Allah begitu. Dia diuji dengan dunia gitu loh. Ya, kita jomeri karena keimanan kita lebih berharga dari dunia beserta isinya. Ya, itu justru nikmat kita lebih banyak. Jadi nek uang miliarder tapi kafir, ya lebih bersyukur kita iman meskipun pas-pasan. Karena harta mereka sama sekali tidak berguna di akhirat itu tanpa keimanan. Tapi kalau kita punya iman, ya itu justru menyelamatkan. Itu baru Ar-Rahman Rahim. Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Loh, nikmate Gusti Allah sing akeh kuwi mau, gitu loh. Ada yang mensyukuri dan ada yang tidak. Maka yakinlah bahwa Allah pasti akan balas. Maliki Yaumiddin. Allah akan balas. Allah yang menguasai hari pembalasan. Kowe dikei nikmat dienggo apa? Dikei umur dienggo apa? Dikei ilmu dienggo apa? Dikei kesehatan dienggo apa gitu loh. Dikei harta dienggo apa? Ini akan Allah mintain pertanggungjawaban kita nanti. Loh, wah takut loh kita. Bagaimana bisa kita nanti mempertanggungjawabkan sesuatu di sisi Allah? Sedangkan kita itu makhluk yang lemah gitu loh. Maka karena Allahu Akbar tadi, maka sambungane Maliki Yaumiddin adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kata kuncinya. Jadi ketika biar kita itu selamat dari ujian-ujian Allah yang banyak ini, maka kita harus minta tolong hanya pada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Gitu loh. Jadi kalau kita dikasih rezeki, ditulungi Gusti Allah, infak gampang. Ada orang dikasih rezeki ame infak abot, infak maneman. Wah, kok sudah ditku. Sak yuta sudah 100.000, 100.000. Wah, maneman gitu ya. Ini infak angel banget. Gitu ya. Misalkan gitu. Garbar gajian ame sedekah angel. Infak angel itu repot. Kowe duwe sangu akeh saka wong tuwa, ame infak yo angel. Lah itu juga. Makanya kalau diberi oleh Allah nikmat yang banyak, maka kita juga minta tolong pada Allah agar kita diberikan kemudahan melewati itu. Pertolongannya Allah yang kita harapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan yang seperti apa yang kita inginkan? Pertolongan yang seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Kayak gitu. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan yang lurus itu yang dimaksud adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beramal soleh, kan gitu. Nikmat keikhlasan, para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang soleh, kan gitu. Itu nikmat yang sesungguhnya. Bukan ghairil maghdub, bukan orang-orang yang kau murkai. Orang-orang yang kau murkai itu siapa ya Allah? Orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang mengerti kebenaran tapi dia tidak menepati kebenaran. Ngerti bener tapi mau nglakoni kebenaran. Kalau ulama tafsir sebagian ngei contoh seperti orang Yahudi. Ngerti nih Nabi Muhammad itu nabi dan rasul, tapi mereka menolak kebenaran itu. Walau zalim, dan bukan orang-orang yang sesat. Orang sesat itu memang garo tenan. Orang yang sesat itu karena dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir dengan logis sesuai fitrah, sehingga mereka tersesat dari jalannya. Para ulama tafsir ngasih contoh seperti siapa contohnya? Nyun pangapunten orang-orang Nasrani menganggap Tuhan itu trinitas. Loh, Tuhan itu trinitas. Yesus sebagai anak Tuhan. Padahal dalam agama Islam boyo di logika, kalau Allah itu punya Tuhan, punya anak, siapa ibunya?
Kan gitu loh. Padahal di dalam surat Al-Ikhlas jelas lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Orang tidak beranak, orang dia anak teryola dilahirke. Gitu ya, itu ya anak-anak semuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Serupa saja tidak ada, apalagi sama. Serupa saja tidak ada, apalagi sama. Maka bayangan kita tentang Allah itu tidak mungkin pernah terjadi. Kita itu hanya mengenal Allah melalui ayat-ayatnya saja. Gambaran Allah seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak boleh dalam akidah Islamnya kita yang membayangkan, nggak jangkau, otak kita nggak jangkau Allah seperti apa, nggak jangkau, karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak serupa dengan apapun yang Allah ciptakan di semesta raya ini. Itu amin kan ngono to Pak kuwi. Amin itu kayak mugi-mugi Gusti Allah ngabulno ya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita tadi. Jadi intinya itu Al-Fatihah itu kenapa kok umul kitab? Karena sudah perjalanan dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim, mengawali kehidupan kita dengan menyebut nama Allah, aktivitas kita dengan menyebut nama Allah, memuji Allah atas nikmatnya, memuji Rahman dan Rahimnya Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Gitu tuh. Meyakini setiap apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita senantiasa memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang diberi nikmat. Seperti tadi yang Pak Fauzi sampaikan. Itu. Nah, setelah Al-Fatihah, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, kita kan sholat itu paling banter, sholat fardu itu 4 rakaat. Iya. Ada yang sholat 5 rakaat? Enggak ada ya. Sholat itu paling banter, sholat fardu itu 4 rakaat. Kita bicara fardu dulu. Sholat fardu 4 rakaat. Nah, dalam sholat fardu 4 rakaat ini, rakaat pertama yang kedua, setelah Al-Fatihah itu disunahkan membaca surat lain selain Al-Fatihah. Mau surat pendek, mau panjang silahkan. Ya, tapi jadi imam itu jangan panjang-panjang ya. Kalau jadi imam itu ya yang umumnya yang disenangi jamaah, ya, pendek-pendek tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau sholat sunnah, mau panjang silakan. Jadi kalau mau baca panjang itu tempatnya di sholat sunnah biasanya malahan. Kita sendirian, tahajud gitu ya. Kita mau baca Al-Baqarah ya silakan. Ya, sendiri penting. Sholat tarawih dengan Baqarah, gremengi wong sak RT ya. Malah soal sholat malah jadi rai kelas malah repot. Ya. Gitu, oke. Okay? Nah, ketika 4 rakaat itu berarti yang pakai surat tambahan itu yang rakaat 1 dan 2 saja. Yang 3 ke 4 itu tidak usah. Berarti cukup Al-Fatihah ya? Sudah, rakaat 3 dan 4 cukup Al-Fatihah saja. Setelah Al-Fatihah langsung ruku. Ya, setelah Al-Fatihah ruku ya. Ini kabar baik ya. Bagi yang kalian yang saat ini masih membaca ya, rakaat ketiga dan keempat pakai ayat tambahan. Tapi sunnahnya begini ya, sunnahnya demikian. Kalau subuh ya pasti. Ya, kalau maghrib ya berarti ya cuma yang 2, yang ketiga ya cukup Al-Fatihah saja. Nonton nggih anak-anakku semua yang kami cintai dan kami banggakan. Nah, setelah itu takbir ruku. Gimana bacaannya ruku? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, ada yang bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Kalau di Muhammadiyah yang roje yang kita sering pakai adalah pakai yang subhanallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi maha suci Engkau ya Allah. Subhanakallahumma rabbana, ya Tuhan kami. Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kalau ya Rabbana itu Tuhan yang menciptakan. Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Rabb itu yang menciptakan. Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah, dan dengan memujimu ya Allah gitu. Wa bihamdika Allah maghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Ini bacanya sama-sama sujud ya. Jadi rukuk dan sujud ini bacaannya sama, intinya mensucikan Allah. Maha suci Engkau ya Allah, subhanakallah. Maha suci Engkau ya Allah, subhanakallahumma rabbana. Maha suci Engkau ya Allah yang menciptakan kita. Maha suci Engkau ya Allah, subhanakallahumma rabbana. Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan dengan memuji Engkau ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Maka anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, perlu kalian ketahui ya, bahwa sesungguhnya segala bentuk pujian itu pada dasarnya melekat pada Allah, enggak melekat pada manusia. Misalkan ya,
kalian bilang sama Pak Fauzi, alhamdulillah Pak Fauzi orangnya baik. Hakikatnya muji Pak Fauzi apa Allah? Hakikatnya muji Allah. Karena kebaikan Pak Fauzi tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Saya berbuat baik dengan kedua tangan ini. Kalau kedua tangan ini nggak diberi kekuatan oleh Allah, nggak mungkin saya bisa berbagi. Saya berbuat baik dengan memberi nasihat. Kalau lisan ini tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menyampaikan sesuatu, ya ini buntu, nggak bisa ngomong. Keluh, lidahnya jadi keluh. Tapi ngomong apa jadi bingung gitu ya. Nah ini kuasa Allah. Maka segala pujian itu hakikatnya milik Allah. Maka kalau manusia yang mengharapkan pujian makhluk, itu nanti jadinya riya yang sudah kita pernah bahas dalam beberapa pertemuan kalismu ya. Anak-anak yang belum nonton kalismu ya, nonton kalismu ya. Itu nanti dia jadi mengharapkan pujian ya pada makhluknya, sehingga tujuannya jadi ke Allah, jadi ke makhluk. Ini berbahaya. Nonton nggih, itu kalau kita sujud. Jadi rukuk dan sujud dinikmati tenanan. Sing tumaknina, sing rukuk sujud kuwi ya, jangan terlalu cepet-cepet ya, dinikmati saja. Kita pas rukuk dinikmati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita minta maaf sama Allah kalau kita hari ini ada dosa dan salah. Karena Bu, anak-anak juga harus tahu ya bahwa pembersih dosa antara salat fardu ke salat fardu itu pembersih dosa. Jadi antara kita misalkan ini zuhur nggih, salat zuhur bagus, terus nanti salat asar, kita salat asar diterima oleh Allah. Dosa kita pada Allah antara zuhur sampai asar ini dihapus. Itu khusyuk. Kalau khusyuk, kalau salatnya diterima. Ya, makanya tadi harus hudurul qalbi, menghadirkan hati kalau pas salat. Yang kedua, tafahum, memahami bacaan-bacaan salat. Karena kita menghadirkan hati menghadap Allah, selalu sadar bahwa kita mengingat Allah, setelah itu memahami bacaan-bacaannya. Nah, baruko itu kan kemudian kita i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar. Sami'allah, Allah Maha mendengar. Sami'allahu liman hamidah, bagi setiap orang-orang yang memujinya ya. Berarti kita tuh baruko kan ya terus Sami'allahu liman hamidah gitu ya. Oh si Allah ini ngerti gitu. Siapa yang memujinya itu Maha tahu, karena Allah itu memiliki sifat as-sami', Maha mendengar ya. Pasti nggak mungkin kalau nggak dengar itu nggak mungkin. Bahkan di hati kita itu batin apa saja Allah mendengar ya. Kita itu ngeremeng apa saja tahu. Hati kecil kita menggerutu Allah tahu. Hati kita itu bicara baik ya Allah Maha tahu, mendengar semua itu. Sami'allahu liman hamidah, kalau saya condongnya ditambah ya. Di Muhammadiyah itu ini yang sering Pak Wali sampaikan, bacalah ini, karena ketika dulu sahabat membaca ini Rasulullah tanya, siapa yang baca doa i'tidal tadi? Saya ya Rasulullah. Wah, saya melihat banyak malaikat berebutan untuk mencatat kebaikan itu. Apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini harus semuanya bacanya itu aja ya. Jadi ketika Sami'allahu liman hamidah, jangan cukup berhenti di Rabbana walakal hamdu. Rabbana ya Tuhan kami, walakal hamdu, segala puji hanya untukmu. Rabbana walakal hamdu, bagimulah segala puji. Segala puji hanya bagi Allah, berdoa ya. Tambahi hamdan katsiran, pujian yang banyak. Thayyiban, kebaikan. Mubarakan fiha, keberkahan di dalamnya. Gitu loh ya. Jadi iki wis ditambahi sintik ora rugi ya. Salate ora bakal suwe. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ada itu dibaca. Insyaallah itu lebih baik. Malaikat rebutan, untel-untelan. Rebutan deh jawab. Sing penting ya gimana ya syaratnya hudurul qalbi ya, menghadirkan hati. Nek lalai ya beda ya, mestinya beda. Pak Fauzi, setiap kalau jawaban guru saya itu dulu amannya karena syariatnya begitu ya. Oh iya.